Dari tadi kita ngomongin riba, 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 riba. Sebenarnya riba itu apa sih? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ammar TV. Yang sederhananya itu kalau didefinisikan dari ayat tersebut, riba ini kalau berdasarkan kosakatanya itu adalah sebuah pertambahan dari sebuah zat. Dan riba ini berlaku untuk transaksi jual beli dengan sifat hutang piutang. Si riba ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu disebut sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh si pemberi hutang dan si penghutang sebagai imbalan atas tempo. Riba ini haram dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' umat maupun ijma ulama. Lalu yang kedua adalah riba fadl, tapi ini bentuknya itu untuk makanan atau barang yang sejenisnya emas dan lain-lainnya. Kita akan fokus ke riba nasi'ah yang tadi. Misal, tadi kan si konsumen tadi udah masuk ke showroom, beli mobil harga 100 juta, habis itu booking fee 5 juta. Itu sebenarnya udah beli mobilnya, tapi dia ada kekurangan. Dan dia cari pinjaman kepada leasing konvensional untuk menambahkan uangnya agar genap di 100 juta dan dikembalikan berlebih. Udah gitu, riba tidak hanya berdasarkan hal itu aja. Riba di sisi konvensional itu juga ada aspek pada denda keterlambatan bayarnya, yang dia tidak mau melihat kondisi dengan apapun gitu ya, pokoknya harus bayar. Mau lagi bagus, mau lagi enggak, pokoknya harus bayar. Belum lagi dari aspek kezoliman ketika mengambil mobilnya kalau gagal bayar. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa leasing atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan cicilan yang fluktuatif yang nggak jelas bayarnya berapa, itu juga
juga ada. Jadi si riba ini sebenarnya sangat kompleks dan alhamdulillah DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2004 atas haramnya riba. Itu udah lama banget kan ya, dari tahun 2024, ini sekarang udah 2025, fatwa itu sudah berusia 21 tahun dan masih dipakai hingga saat ini. DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank atau yang disebut sebagai riba. Itu ada di situ semua dijelaskan. Nanti kita akan cantumkan di deskripsi agar bisa di-download fatwanya, bisa dilihat juga seperti apa sih penjelasannya. Lalu apa sih sebenarnya ancaman dari riba tersebut? Ada banyak banget dalil yang menjelaskannya. Dan kalau kita sebutkan beberapa, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, riba memiliki 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan dosanya adalah bagaikan seseorang menikahi ibunya sendiri. Coba bayangin, ibu yang kita sayang kita nikahi, lalu begitu, dan itu sangat dosanya sangat besar sekali. Itu baru satu. Dan dalil yang lain dari Abdullah bin Hanzalah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 1 dirham riba yang dimakan seseorang yang ia mengetahui bahwasannya itu adalah riba, itu lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. 1 kali zina saja sudah besar, bagaimana dengan 36 kali? Dan masih banyak lagi larang-larangannya, nanti kita akan cantumkan di bagian bawah ya, untuk penjelasannya tentang riba itu apa, dalilnya seperti apa, fatwanya seperti apa, karena kita bukan ekspertis menjelaskan dalil tersebut, tapi kita banyak mengalami praktek-praktek di lapangan, jadi kita tahu mana yang riba dan mana yang bukan. Tentunya ini akan terus kita asah sebagai komitmen kita untuk menghadirkan solusi kredit syariah mobil yang bebas tanpa riba, gharar maupun zolim. Pada intinya, yang membedakan antara konvensional maupun yang syariah itu ibaratnya sama seperti nikah dan juga zina. Kalau yang syariah itu jelas, ketika kita mau misalnya jual beli itu akad jual beli. Kalau kita mau menikah, akadnya pun juga pernikahan kan, dan kita halal untuk dengan istri kita bersama-sama. Beda dengan yang zina, itu inginnya seperti menikah tapi tidak mau ada ikatan yang jelas. Jadi jelas keharamannya, konvensional pun juga jelas di riba tersebut ada keharamannya seperti itu. Buat teman-teman yang lagi cari kredit mobil syariah, mobilnya udah cari sendiri nih, mau kita bantu prosesnya, bisa hubungin kami di nomor yang tertera di layar, atau juga bisa cari informasi di website kita di www.amanahauto.id. Insya Allah kredit mobil syariah jadi happy. Barakallahu fikum.